Bapak Ibu hadirin, laksana kita dulu Pak, ketika masuk SMP kita belum mengenal bahasa Inggris. SD ibtidak kan nggak ada dulu ya Pak ya, bahasa Inggris. SMP baru mengenal bahasa Inggris, ketika diwurui pertama susah Pak. Warasan sekolah. Nek pas bahasa Inggris guru kula niku saya dongakno wetenge mencret. Cekak teko. Loh, iki bentuk karena saya menolak. Makanya jangan heran. Kalau saya membuka majelis taklim yang bersifatkan tentang ilmu hati, ilmu tasawuf, banyak yang nggak suka, biasa. Biasa. Makanya kata Allah, Muhammad, wa ma arsalnaka illa mubasyiron wa nadiron. Paham gak paham umatmu itu tujuanmu, itu bukan tugasmu. Nganut gak nganut itu bukan tugasmu mat. Lah tugas kula napa? Illa mubasyiron wa nadiron. Kasih peringatan, kasih kabar baik terhadap yang beriman, kasih peringatan pada yang tidak beriman. Urusan menolak, gak menolak itu bukan urusanmu. Siap. Sehingga beliau sampaikan ini walau karihal musyrikun, walaupun beliau itu dicaci, dibenci oleh kaum-kaum kafir Quraisy pada saat itu. Orang-orang yang ingkar, pamannya sendiri juga membenci Muhammad, bahkan ingin membunuh Muhammad, tapi beliau tetap sampaikan hal itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kembali kepada pembahasan terkait membangun dunia. Wis jenengan urusan ning keluarga. Wis di omah atau belum, sudah punya rumah atau belum, pekerjaannya, ekonomi kita masih di bawah apa di tengah atau bahkan di atas. Anda yang sudah dalam hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Salawat dan salam semoga selalu dan tetap tercurahkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama mengikuti dan mendengarkan dawuh-dawuh tausiah dari Romo Kiai Haji Mukhlason Rosid, pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru, Bangsal, Mojokerto. Semoga apa yang disampaikan nanti bisa menjadikan tambahan ilmu bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Siapa di antara kita manakala hati ini sibuk membangun duniawiyah, mesti lupa ukhronwiyah. Siapa di antara kita membangun hati ini tentang duniawiyah, yastahibbunal hayatad dunya, otomatis alal akhirah. Ruhaniyah kita lupa, bukan jasmaniyah Pak. Sing sapa wonge atine eling menyang babagan dunya, cinta babagan dunya, mongko mesti
lali babakan Gusti Allah. Hati bukan jasmani. Siapa di antara kita manakala hati ini mencintai duniawiyah, maka otomatis hati kita telah meninggalkan Allah. Pun satu. Dua, barang siapa yang hatinya membangun ruhaniyah terhadap Allah, juga otomatis hatinya dilupakan Allah terkait duniawiyah. Bukan jasmania, ruhaniyah. Urusan jasmaniah eling atau tidak pada Allah, akal ini macam-macam. Yang menjadi kesimpulan saya ruhaniyah, hati. Barang siapa hati membangun untuk mendekat dan bertemu Allah, maka hati itu pada saat itu pasti dilupakan Allah dengan urusan dunia. Urusan jasad ini lupa atau tidak terhadap dunia atau tidak, itu bukan bahasan saya. Dan barang siapa yang hatinya teringat, bercinta, membangun urusan dunia, maka otomatis Allah melupakan hati tersebut terhadap Allah. Urusan jasmani, eling apa ndak terhadap hukum syariat, lewat hukum syariat, iki bukan bahasan saya, bukan wilayah saya untuk membahas. Sebab kadang-kadang wong iku atine wis kadung kesensem menyang kesenangan dunia, jasate ku taat hukum syariat iku yo gak setitik, banyak. Kebalikan juga begitu. Siapa di antara kita tatkala hati sibuk menghadap pada Allah, maka hati pasti dilupakan Allah terhadap pembangunan dunia, terlepas jasad ini bangun atau tidak secara syariah, itu bukan wilayah saya. Terus miturut Kanjeng Nabi bagaimana? Apakah dunia harus kita bangun, ukhrawiyah juga kita bangun? Ya. Harus tahu penempatan masing-masing. Jasmani ini untuk membangun terhadap kebutuhan dunia, rohani khusus membangun urusan-urusan daqaiqul asrar, khusus datang Allah. Enggak boleh dicampur-campur, enggak boleh. Dari surat Al-Qasas ayat 77 yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa yang diletakkan di depan itu kok bangun akhirat, sedangkan urusan dunia diletakkan nomor dua. Ada apa? Apa maksudnya ayat ini diturunkan Allah? Asbabul nuzulnya apa? Sebab-sebab turunnya apa? Jawabannya sederhana. Karena banyak manusia, baik jasmani maupun rohani,
pada saat itu sibuk curahannya itu selain Allah. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Ketika saat manusia itu baik rohani maupun jasmani, curahannya itu pada selain Allah, maka hati tersebut dalam keadaan gelap gulita. Oleh sebab itu diturunkanlah ayat ini supaya manusia itu rohaniahnya mengedepankan hubungan langsung datang Gusti Allah. Mengedepankan, mengutamakan bangun rohani pada Allah. Maksudnya supaya seperti itu. Sebab jikalau ini dilaksanakan, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-zulumati ila nur. Maka Allah akan mengganti ruhaniyah jenengan yang asalnya gelap menjadi terang. Yang asalnya Allah gaib menjadi hakul mubin, nyata. Yang asalnya itu dunia terang menjadi gelap. Sebab sejatine sifatin dunya, sifatin makhluk, al-kaunu kulluhu zulmatun. Kaun minal mukawwanat, makhluk sifatin dunya kabeh iku zulmah, asline peteng. Zulmah peteng ini ai adamun, tidak wujud. Gelap ini akan hilang manakala cahaya datang. Hati juga begitu. Makhluk di dalam hati kita sehingga beriman makhluk itu wujud, ini akan hilang manakala nur makrifat dalam hati dinyalakan Allah. Ketika dinyalakan, saat itu juga wujudnya makhluk dalam hati jenengan la maujudan, tidak wujud. Kalau bundelane iku nur makrifat, apa sebab Allah menyalakan nur makrifat dalam hati seorang hamba yang dikehendaki? Karena mereka telah membangun ruhaniyah datang Gusti Allah lewat ilmu, amal, ilmu, amal, istiqomah. Ilmu berarti wajib taklim muta'alim tentang tauhid. Amal berarti harus ngerti bagaimana cara kholwat yang benar lewat zikir. Istiqomah terus menerus. Baru Gusti Allah menyalakan nur makrifat itu. Ketika itu nur makrifat sudah menyala, maka selain Allah dalam pandangan hati jenengan wujudnya sirna. Akhirnya yang wujud cuman Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtagi lan banguno sira, raihlah fima ing dalem apa ataka kang nganugrahake ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Nganugrahake apa? Adaro ing panggonan al akhirata kang sifate akhirat.
adara ing panggonan, ruangan atau rumah al akhirata kang bersifat ruhaniyah. Berarti ruhaniyah niku wonten panggonane, Pak. Jasad, jagate jasad ya dunia ini serba terbatas. Bikin majelis taklim aja terbatas. Bikin rumah terbatas, bikin musola, masjid terbatas. Dunia ini serba terbatas. Umur pun terbatas. Semua terbatas. Tapi atakallah, apa yang dianugerahkan Allah terhadap hambanya yang berupa darul akhirah itu tidak terbatas. Berarti jagate roh iki, Pak, tanpa batas. Sampeyan tingali wong kepingin atine pabrik duwe pabrik belang. Tambahi pabrik mana ya? Belang. Berapapun, lah ngoten nggih. Isine donya cara jenengan pingin sugih notok terus ditambahi notok maneh dobel-dobel pitu. Gak terbatas. Bapak Ibu, panggonan itu ono sing resik, ono sing kotor. Panggonan nek kotor, misalnya panggonannya tempatnya jasmani kotor, ya kita harus sucikan. Baju najis sucikan, kotor sucikan. Iki diatur syariat. Pun ini bukan wilayah saya. Bukan wilayah saya untuk membahas karena tauhid itu membahas tentang hati. Hati. Nanti masalah fikih itu ada yang bahas sendiri. Saya khusus membahas tentang hati. Hati atau ruh ini juga punya tempat. Juga punya rumah, juga punya masjid. Bapak Ibu, ada kalanya hati kita itu kotor, ada kalanya hati kita bersih. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Justru ada hati yang sudah kotor malah ditambahi kekotorannya. Siapakah? Hati yang bagaimanakah? Yang seperti ini, Bapak Ibu, bukan kami, kita ikut sok suci, ndak. Saya bicara ilmu ini tidak hanya untuk santri, umat, tapi juga untuk kiai. Sing ngaji lan sing diji sama. Kita nggak ada bedanya. Kanggo pengeling kita. Hati yang kotor itu adalah hati yang semakin tambah gambar wujud selain Allah. Niki. Wujud sakliyane Allah itu ada di dalam hati. Sehingga jatuhnya iman kita tidak sesungguhnya pada Allah, tapi pada makhluk. Contoh yang ada di depan kita. Sapa sing ngaji? Klason. Lah klason itu sapa? Makhluk toh? Sama kalian jenengan. Apa bisa klason iki mang ngaji membedah tentang masalah tasawuf atau tentang ilmu tauhid? Ora iso.
Lah itu sumbernya dari mana? Sehingga ilmu ini yang telah kita dengar akan menjadi petunjuk bagi kita untuk mendekat dan bertemu Allah atau bersih-bersih penyakitnya hati atau kotorannya hati. Bon, nek ngomong kelason kendeken Pak, langsung Rasulullah. Hal itu Allah tuangkan di dalam salah satu ayat yang Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Innaka sak temene sira Muhammad iku la tahdi, ora bisa aweh petunjuk didik sira man ing wong liya ahbabta, sekalipun orang yang kau cintai. Iki langsung Rasulullah. Lah terus siapa yang bisa memberikan petunjuk lewat ngaji kumang? Bon, sampean harus punya dasar dalam hati bahwasanya kita sifatnya makhluk, itulah haula walaku kuwata. Bisanya ngaji, bisanya ada daya upaya untuk memberikan petunjuk lewat ilmu itu, berjalan, melihat, mendengar, kekuatan karena illa billah. Ringkese ngomong, jikalau dalam diri saya tidak ada wujude Allah, kelason iki ora iso njeplak cangkeme. Menang. Karena sifatnya kelason la haula wala quwata. Makanya tinggal jenengan mandangnya mandang siapa? Kalau mandang makhluk, maka gambari kelason iku wonten ati sampean. Akhirnya jatuhnya iman jenengan yang memberikan petunjuk itu kelason. Bentar, apa enggak tabrakan dengan ayat ini? Gara-gara kita itu hati membangun isini dunia, maka Allah lupakan hati kita tentang Allah. Gara-gara kita memandang tersilaukan oleh wujudnya makhluk kelason, maka jenengan tidak bisa memandang Allah yang menguasai kelason. Laksana besok jam 12 siang, lihatlah matahari. Tatkala kau melihat sinarnya, kau tidak akan pernah melihat wujudnya matahari. Enggak mampu, Pak. Laksana seperti itu. Karena yang kita bikin melihat ainul basyariyah, mata fisik, bukan mata hati. Nah, coba kalau mata hati bisa tembus. Enggak akan silau dengan tampilan wujudnya kelason atau matahari. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sekarang kembali kepada hati yang kotor. Jikalau ini kita biarkan, gambar-gambar wujud makhluk dalam hati kita biarkan, maka fazadahumullahu marada, bertambah, Pak. Kalau sudah bertambah banyak penyakitnya hati kita,
maka justru akan menghalangi ainul basirah, mata hati kita pada sejatine Allah. Yun sewu, akibate ning ati kula nanti muncul buah namanya hasud, syirik, takabur, riya. Segala sifat yang tercela itu akan bermunculan di dalam hati kita. Itu pasti. Karena itu tumbuh dari sebuah pohon, yang pohon itu berdiri tegak dan besar di dalam jagat hati yang disebut pohon basariyah. Inilah yang diisyarahkan Allah terhadap Kanjeng Nabi Adam, wala taqraba hatihi syajarah. Syajarah itu pohon. Adam, jangan kau dekati pohon itu. Sebab jika kau mendekati, kau pasti akan kepingin. Jikalau kau mempunyai keinginan, pasti kau berupaya memperolehnya. Itu pasti. Akhirnya terjadilah muncul namanya buah huldi. Huldi itu kekal. Artinya apa? Duniawiyah, kesenangan itu. Dibikin indah oleh nafsu atau setan terhadap diri kita supaya kita bersukaria. Sebab kalau ini sudah ngumpul di dalam hati, jagat hati kita, maka yang muncul sifat-sifat tercela. Ini hati yang kotor. Maka diturunkanlah ayat ini supaya kita bersih hati. Pertanyaannya, bagaimana cara jenengan ini membersihkan penyakitnya hati, kotoran hati, hijabnya hati pada Allah? Ini yang terpenting. Ini yang terpenting. Bagaimana caranya kita membangun darul akhirah? Jawabannya itu ada di surah Al-Insan ayat 25-26. Jawabannya itu juga ada di surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Intine zikir. Ingatlah kau pada Tuhanmu, pada Allah Muhammad, dengan sejatinya ingat. Dikron kelawan dikir, sejatine dikir, kathiron tur kang ukeh. Bukroto wa asila, baik dikala waktu siang maupun malam, 24 jam Pak. Nah, kita gak mungkin bisa langsung mengikuti Rasulullah 24 jam, gak mungkin. Kita ada proses Pak ya. Ada proses menuju musyahadatul fana. Kita itu 1 hari 1 malam akeh lalene katimbang iling. Banyak lupanya kita pada Allah daripada ingatnya. Lupa dan ingat. Yang dimaksud ingat iki disebut tak Pak menurut ayat itu. Zikir iku bahasa Arab, bahasa Quran. Basa Jawa eling, Indonesia ingat. Secara harfiah, lugot. Secara istilah, secara maknawiyah, dzikir itu adalah, eling itu adalah hati sampean ada satu kesadaran. Sadar. Lewat merasakan, meyakinkan. Apa
geraknya donya iki. Yang menggerakkan hanyalah Allah. Yang Allah itu tidak jauh dari diri makhluk jenengan atau diri makhluk lain jenengan. Alias innallaha ala kulli syai'im muhit. Allah itu selalu meliputi segala hal, sesuatu apapun. Kalau ini sudah jenengan zikirkan, sadarkan hati, semakin lama maka hatimu akan terasa dekat Allah itu. Allah ya ning jero, Allah ya ning jaba. Inilah yang dimaksud Kanjeng Nabi, jikalau kau tidak bisa melihat wujudnya Allah, paling tidak kau merasa selalu dilihat oleh Allah. Allah dekat. Karena dasar dalam hati jenengan ada rasa dekat. Ada rasa, ada iman kalau Allah yang menggerakkan jenengan. Itulah maksudnya ihsan, kata Rasul seperti itu. Berarti jenengan kedah zikir yang dimaksud di kawau, dzikron katsiron. Uzkurullaha do ilingo sira Allah ing Gusti Allah. Dzikron kelawan mutlak nih, dzikron kelawan zikir sejatine zikir. Lah sejatine zikir itu adalah hatimu diem tapi meyakini, merasakan kehadiran Allah. Wujud Allah yaitu hidup dalam dirimu sehingga bisa menggerakkan dirimu atau makhluk yang lain. Inilah yang dimaksud cara untuk bebersih dari kotoran penyakitnya hati. Ya inilah Pak yang dimaksud sebagai darul akhirah. Jenengan bangun bangunan akhirat ruhania. Wis terserah jenengan gelem nglakoni apa ora, terserah. Sing penting ayat ini sudah Allah sampaikan untuk membersihkan penyakit di hati, terutama tentang penyakit yang ada namanya penyakit syirik. Syirik niku kan menyekutukan Allah. Ada iman selain Allah. Iman kita, iman jenengan, oh sing ngaji klason. Lah iku syirik wis. Halus Pak nggih? Halus. Atau menyekutukan Allah lewat dirinya sendiri. Contoh, kula merasa kula sing ngaji. Merasa saya yang bisa memberikan petunjuk. Syirik saya. Dengan bentuk menyekutukan Allah dengan diri saya. Memang Pak, ngaji babakan hatiku kadang bingung noh. Tapi nek wis kadung hati tresno seneng. Estu. Iku bentuk jenengan ini telah membangun darul akhirah. Pun satu. Nomor dua, wala tansalan ojo lali siro, lalekake siro nasibaka ing bagian iro. Rupani bagian iro bayani minal dunia, yaitu dunia. Jenengan ya harus bangun dunia. Yang dimaksud membangun dunia ini adalah jasmani sampai ning dunia iki ngenggon-ngenggoni hukum syariat. Lah hukum syariat itu patuwono. Ngoten lho maksudnya. Contoh, dalam rumah tangga jenengan punya anak, punya istri, punya kebutuhan, punya apa? Berarti hukum syariatin jenengan harus kerja. Saya Pak kerja.
bisanya dadi maklar, ya maklar. Dadi pedagang-pedagang, petani-petani, bahkan nyun sewu. Sampai kita cari rosoan, itu termasuk wala tansa nasibaka minad dunya. Wis terserah Allah menggerakkan kita untuk mencari maisatu dunia itu berbentuk lewat apa urusan Allah. Yang penting ojo ngingu toyol. Wis ngono mawon. Patuhi hukum-hukum dohir. Jasad sampean iki gak mampu. Karena apa? Lumpuh. Bojo ngadah, punya istri, punya. Wis mlebu railah makom tajrid tak wurui gak apa-apa. Tanpa jenengan nyambut gawe, jenengan iki bisa dapat uang. Tapi gembulane karomah. Iso nyuwuk, ya. Jenengan iso mbedek. Ada tetangga kelangan ayam. Didatangi jenengan. Sapa sing njuku? TV-ne metu gambare. Des. Oh kae. Duitku iku lali ana endi? Oh nisar meja. Digondol tikus ndase ireng. Diletakkan nisare meja. Ketemu. Jujur kula mboten betani cahaya rupa geni mboten. Kula betani cahaya lewat sentolop. Padha-padha padange, Pak. Mencari ayam hilang, ya toh? Bahwa api ya kelihatan. Ono cahayane. Oh iku nisar longan. Di bawah gadangan. Bahwa sentolop juga bisa sama. Artinya ono jenenge ilmu sing munculi ndugi jin, ono ilmu munculi ndugi malaikat. Terserah san milih pundi. Tapi kula mboten gadah ngelmu sing teko geni. Tapi ono syarate, aku mau maringi nek jenengan mboten bibinau dulu ilmu tauhid. Sebab nek tak wenehno tanpa jenengan ada dasaran hati tentang ilmu tauhid, podo saya, podo karo, sama halnya saya ini nyengklungno sampai ning sumur. Niki makom tajrid engko dadine. Tapi ya wiritane terus, posone terus. Ya. Dadi kok kemanden kasafi dibuka Allah, akhirnya jenengan iki disimpati oleh masyarakat. Mungkin masyarakat mengatakan, oh mbah-mbahane ngoten nggih. Mbah-mbahane jenengan pengin nyun sewu tetandur ben api moro mesti sampean nggawa gula kok kopi. Iya toh. Engko gula kopi sampean tukar dolan toko kan kena gawe tuku beras. Kengingoni anak bojo. Akhire tenan. Wong Gusti Allah murui jenengan wis ngene wacakno iki. Bila perlu nyo tulisono iki. Berhubung jenengan bertauhid gak dadi syirik nanti. Nek sampean tidak bertauhid tak jamin mesti syirik. Wis tak jamin. Niku makom tajrid. Koyoke enak tapi bahaya. Kalau tidak ada dasar ruhannya sampean iki ilmu tauhid. Bahaya niku. Berhubung jasmani iki enggak iso apa-apa, kerja enggak bisa, enggak kuat. Punya anak, punya istri tanggungan. Ya udah, nekat mawon
mlebu nang makom tajrid. Tapi gembulane bangsa halus. Ya wis gembulane kuwi. Jadi ada anak ketempelan gitu. Karena jenengan punya aksesnya. Kelihatan. Dilus-lus. Mesti Gusti Allah murui. Wacakno iki ngalih. Mesti salam template. Loh, inilah cara Allah memberikan nikmatul imdad ya. Yang bersifatkan Rahman lewat apa? Makom tajrid. Yang sudah diletakkan Allah di makom asbab, makom sabab, apa sih makom? Makom di mana kita mendapatkan rizki kanggo jasmani ar-Rahman, kebutuhan rumah tangga dunya iki, sebab-sebab jenengan kali kula nyambut gawe. Terserah nyambut gawe ning apa. Sing penting tidak ngelanggar aturan agama. Gak ngelanggar aturan sunnati Rasul kali sunnatullah. Hukum-hukum Rasul kita bawa, kita terapkan. Petani gak boleh nyolong banyu, ya ojo nyolong. Kadang di daerah saya itu namanya air kadang giliran Pak ya. Giliran. Lah wis gilire ya wis. Nek duduk gilire ojo dibolong-bolong. Hati-hati. Ingat, lebih baik perutmu lapar tanpa ada dimakan daripada perutmu kenyang makan barang haram. Yes. Kita kalau membahas masalah keharaman mengenai fikih, ora mari-mari itu duduk wilayahku, duduk bagi aku. Wala tansa nasibaka minad dunya, janganlah kau lupakan bagianmu ning dunya iki. Wis. Artinya apa yang Allah berikan, titipkan terhadap jenengan urusan dunia, berlakulah amanah. Berlakulah amanah. Artinya kita diletakkan Allah ada jadi orang miskin. Setengah miskin, setengah kaya. Ada orang yang kaya. Kayanya sebab nyambut gawe di dalam asbab atau di makom tajrid. Macam-macam. Pegang amanah. Amanah titipan dari Allah. Bukan hak milik kita. Bukti kalau ini bukan milik kita, kalau kita suatu saat dalam waktu yang sudah Allah tentukan, pasti akan kita tinggalkan. Termasuk garwa. Ayo kaya apa? Nek jenengan wis game over. Tahu game over, Pak? Al-maut. Wis ora kanggo. Wis ora kanggo. Gak mungkin melok nang kuburan melok. Sampeyan betok mboten mungkin. Anak, innama amwalukum wa azwajukum wa auladukum fitnah. I'lamu, ngerti ya sira bahwasanya 3 perkara ini adalah ujian. Artinya ini barangi sing duwe Gusti Allah dititipno kita, kita disuruh jadi hamba yang amanah. Berarti ra oleh ngaku. Gak boleh kita mengakui. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Wa aksin lan agawe bagus sira ai terhadap orang lain.
Berbuatlah bagus kau terhadap orang lain, kama aksana kaya oleh berbuat bagus sapa Allahu Gusti Allah ilaika maring sira. Mana Gusti Allah wujude berbuat baik terhadap kita. Kita diberikan nikmat dua. Pertama, nikmatul ijad, nikmat penciptaan. Yang kedua, nikmatul imdad, nikmat kelangsungan yang dibutuhkan jasmani dan rohani. Wujudnya mana yang jasmani? Ar-Rahman. Wujudnya mana rohani? Ar-Rahim. Niki. Lewat Kanjeng Nabi, para utusan Allah, kabeh ku yo nggawa syariat, yo nggawa hakikat. Didikan ilmu dohiriyah syariat, didikan ilmu batiniah hakikat, yang Kanjeng Nabi Muhammad disebut dinul haq atau dinul tauhid, iku yo sama Rasul sebelumnya, mung wae syariate gak padha. Hakikate sama, satu cuman. Wama arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Al-Anbiya 25. Muhammad, aku tidak mengutus utusan sebelummu tentang hakikat, termasuk dirimu, kecuali wajib membawa wahyu inti saya tentang hakikat makrifat ini yang tertuang di dalam kalimat tauhid la ilaha illa ana. Terangkan itu. Padahal setelah tragedi para sahabat 4 niki sebagai penerus tongkat Rasulullah, 14 abad berarti 1400 tahun ditutupi rapat tentang la ilaha illa ana. Jangankan ana, anta pun kadang-kadang ya tertutup. Yang dibuka la ilaha illallah dan la ilaha illallah, syariat dan thariqah. Hakikat makrifat ditutup belak dengan alasan membahayakan. Dengan alasan banyak fitnah. Fitnah itu karena nggak paham tuh Pak. Kok paham? Buat tadi fitnah. Bagaimana mungkin kita akan paham jikalau tidak diterangkan? Orang yang pandai-pandai itu karena sekolah. Di dalam sekolah itu ada taklim muta'alim. Ngajar mengajar. Ilmu ini sasarannya itu harus diterangkan, ditaklimkan terhadap orang yang belum paham. Sebab orang paham asalnya mboten paham, asalnya tidak paham, olehnya paham, mendengarkan keterangan dan tidak langsung ditolak. Lalu dia ngenangan. Ya, buka akhirnya. Ngal didik, ngal sedikit akan buka hati ini. Kalau belum sudah ditolak, dzalika dolalah, iku sesat. Wis ojo ngaji babakan tauhid, tonggoku dhisik tau gendeng. Wis didendeni ya men. Wa yasudduna an sabilillah, dihalang-halangi Anda dari jalan Allah ini. Iya Pak, jenengan yang
menangi tahun di bawah 90 ke bawah. Para mas saya nggak berani, Pak. Bapak Ibu hadirin, laksana kita dulu, Pak, ketika masuk SMP kita belum mengenal bahasa Inggris. SD ibtidak kan nggak ada dulu ya Pak ya bahasa Inggris. SMP baru mengenal bahasa Inggris. Ketika diwurui pertama susah Pak. Warasan sekolah. Nek pas bahasa Inggris guru kula niku saya dongakno wetenge mencret. Cekak teko. Loh, iki bentuk karena saya menolak. Makanya jangan heran. Kalau saya membuka majelis taklim yang bersifatkan tentang ilmu hati, ilmu tasawuf, banyak yang nggak suka, biasa. Biasa. Makanya kata Allah, Muhammad, wa ma arsalnaka illa mubasyiron wa nadhiron. Paham gak paham umatmu itu tujuanmu, itu bukan tugasmu. Nganut gak nganut itu bukan tugasmu mat. Lah tugas kula napa? Illa mubasyiron wa nadhiron. Kasih peringatan, kasih kabar baik terhadap yang beriman, kasih peringatan pada yang tidak beriman. Urusan menolak gak menolak itu bukan urusanmu. Siap. Sehingga beliau sampaikan ini walau karihal musyrikun, walaupun beliau itu dicaci, dibenci oleh kaum-kaum kafir Quraisy pada saat itu. Orang-orang yang ingkar, pamannya sendiri juga membenci Muhammad, bahkan ingin membunuh Muhammad, tapi beliau tetap sampaikan hal itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kembali kepada pembahasan terkait membangun dunia. Wis jenengan urusan ning keluarga, wis ndek omah atau belum, sudah punya rumah atau belum, pekerjaannya, ekonomi kita masih di bawah apa di tengah atau bahkan di atas. Anda yang sudah dalam hati itu adalah tauhid pada Allah. Tolong sekecil dan sebesar apapun yang telah Allah titipkan, beramanahlah. Artinya jangan gampang hati ini merasa memiliki. Bapak Ibu, nikmatul imdad wujute rohim iku tidak sembarang hamba yang diberikan. Sebetulnya semua diberikan, dihidangkan, tapi di situ ada kelompok dua, sami'na wa atokna dan sami'na wa asoina. Satu menerima, wa atokna, dia mendengar, wa atokna, dia taat. Satu sami'na, mendengarkan, yang kedua wa asoina, menyalahkan. Ini enggak benar, enggak mau. Itu laksana gini Pak, ada gelas dua, gelas satu ada tutupnya, gelas satunya tidak ada tutupnya. Kita ambil ceret atau kendi yang terisi air, kita masukkan di antara kedua gelas. Saya pastikan gelas yang tidak tertutup itulah yang akan dapat air. Yang tertutup pasti tumpah. Menolak. Itu tadi tutupnya hati kita. Karena kita sukaria hati kita terhadap selain Allah. Kama aksanallahu ilaika wala tabgilan ojo agawi siro al fasada
ing kerusakan fil ardi ing dalam bumi. Janganlah kau bikin kerusakan di bumi ini, Pak. Apa yang dimaksud kerusakan itu? Opotah yang dimaksud kerusakan iki sawah itu kita bego. Bukan itu maksudnya ayat. Secara tauhid jenengan iki enggak boleh menyekutukan Allah di dunia ini dengan yang lain. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika jangan beraktivitas apapun itu dalam hati jangan ada iman selain Allah yang berperan. Niki nek kula kembangno geger kok Mojokerto dik wingi. Dina Rebo nika. Kan ku katakan khairihi wa syarrihi min Allah. Apa yo sing kok anggap apik, sing kok anggap elek, iki sing gerakno kabeh Gusti Allah. Sangka Allah. Gak trimo, Pak. Ngewekeri kula. Kula nggih nyantai, bahkan kula sambil rokokan. Malah dilokno rokokan haram. Wis, kula nggih nyantai mawon. Tak jarak memang nih. Kula jarak. Ini loh, begini Pak. Memang ada dasar ayat Pak hujah yang mengatakan jikalau baik datangnya dari Allah Tuhanmu, jikalau jelek dari nafsumu sendiri. Berarti ada penguasa dua. Ayo. Berarti Gusti Allah gak kuwasa nguasai perkara jelek. Wis terserah jenengan. Iman sampean ada penguasa dua monggo, ora ya monggo. Nek kula sih nyantai mawon. Nek cara kula sampean peksa. Elek teko nafsu, moh tetep. Sebab kula niki sekali merah putih tetap merah putih. Niki pun harga mati kula. Pun mbok menawi iki kok dalane paham. Ngene lho Pak. Kita menyebut bagus kan di mata manusia. Salat, zakat, poso, haji, baca Quran. Bagus di mata manusia. Karena di mata manusia memandangnya itu zahir, fisik, perilaku fisik. Tapi jikalau ada seseorang yang melayani Hindu Belang 21 dianggap karena maksiat, nyolong, ngutil, ngerusak barangi wong. Jelek toh? Kita menganggap jelek itu karena pandangan fisik. Tapi apakah pandangan Allah juga baik ataukah juga jelek? Nah ini harus kita gerabak hati kita pada saat itu. Mengapa saya katakan semua itu datangnya dari Allah? Karena kita makhluk itulah haula walaku quwata. Sumbernya semua illa billah. Cuman yang mestinya yang terpenting kita bahas, sebab apa Gusti Allah nggerakno si A salat, sebab apa Gusti Allah nggerakno si B nglakoni maksiat. Itu aja. Supaya kita tidak menyekutukan Allah. Kalau kita membahas dua penguasa, jelas iman kita cidro, catu. Iman kita belum ihsan, belum benar. Bapak Ibu,
Saya mengatakan dari Allah karena memandang saya, mandang Allahnya. Sehingga baik ataupun jelek maksiat iki jadi jais ing ngersane Allah. Wenang ing ngersane Allah. Cuman yang harus kita bahas sebab apa Allah gerakno si A laku taat, laku baik, si B laku maksiat atau laku jelek. Sebab apa? Nah ini kita urai mestinya. Tapi belum sampai urai gegeran. Wis kula ki langsung tak kekno panitia, tak tinggal ngombe kopi ambek rokok. Nyantai ae lah apa. Bang Rasulullah juga pernah diterangkan Allah dalam surat Al-Hijr ayat 38, 37, 38, 39. Sempat Rasulullah didebat. Terus hati beliau sempit. Artinya sempit. Kecolongan. Ini Rasulullah. Nggak percaya buka di dalam surat Al-Hijr. Akhirnya ditegur Allah. Fasabbih. Sucikan Muhammad. Bahwasanya olehnya orang kafir kaum Taif menyalahkan ajaranmu itu memang aku sing gerakno. Akhirnya Rasulullah jembar lagi hatinya. Madep. Akhirnya netral Pak. Gak gontokan. Akhirnya jawab ini. Jibril, janganlah kau hukum umatku kaum Taif itu yang menentang dan menyalahkan apa ajaran yang kusampaikan. Dikarenakan mereka belum mengerti. Nah ini pernah terjadi pada saya Pak. Tahun 2006-2007 mulai ini. 2007 mulai. Tes tokoh niki mungsuhi kula. Jan lah wis ra penak nek jare arek nom saiki. Urip apes ya niku. Ngalor ngidul dicaci. Pokoke dilokno ajarane sesat. Ya Allah Pak. Bahkan sempat saya didatangi ke rumah oleh salah satu petugasnya itu yang berinisial AN. Sampai saiki masih hidup. Itu mengancam sifatnya. Kalau ngejawab kula ya ngeten ning Quran. Sing lindungi aku. Sing jamin aku iku mung Gusti Allah atas segala hal apapun. Bukan makhluk. Keselamatanku iku di tangan Allah. Kabeh orang itu pasti meninggal. Entah dengan cara apa meninggalnya. Apakah fisabilillah? Apakah di luar fisabilillah? Apakah di jalan Allah? Ataukah di jalan nafsu? Terserah. Yang jelas Gustiku gak oleh keluar teko desaku. Ngoten. Ya Allah Pak sampai berapa tahun? Pas tahun 2012 sadar Pak. Bahkan menyarankan saya untuk jadi kepala desa. Berarti kesimpulannya orang dekatmu sekalipun jikalau membenci kau jangan benci. Jikalau dia menyakitimu kau jangan menyakiti. Rasulullah sederhana karena mereka belum paham. Akhirnya jadi fitnah. Masa kita dulu gak ngerti bahasa Inggris sampai ndungakno guruku tak ndungakno mencret. Nek wayah bahasa Inggris, ya gak kena disalahno karena memang aku menolak. Iki contoh mawon. Sama
Tapi jikalau sudah paham jenengan dengan bahasa Inggris, seneng Pak. Loh itu seneng. Bahkan kursus dibelani karena kadung seneng. Gambarannya seperti itulah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Yang jelas nikmatul imdad yang berupa ar-Rahim hanya disematkan bagi para hamba yang dipilih. Yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Beliau-beliau telah mendengarkan ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid lalu beriman. Setelah itu fayattabi'una ahsanahu, taat mengikuti. Akhirnya yuhibbukumullah, yuhbib mongko ngangkat ndadekake kekasihkum ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah, wa yaghfir lakum lan Allah ngapura, Allah memaafkan segala dosa-dosa jasmani dan dosa-dosa rohani lebih-lebih. Bapak Ibu hadirin, kesimpulannya sekarang kita diletakkan Allah urusan dunia itu di mana, yaitu kita nikmati. Artinya kita nikmati, kita jalankan dengan hati qanaah. Qanaah niku nedon rimo. Qanaah niku ya wis sekarang ada ini yes ini. Satu sisi hati jenengan kedah bangun akhirat. Utamakanlah bangun akhirat lewat apa? Pembersihan kotoran hati jikalau masih ada kotor. Jikalau sudah tidak kotor, megahkanlah akhiratmu dengan cara berzikir atau ingat. Bapak Ibu, itu apa yang telah Allah berikan kesempatan malam hari ini terkait diutamakan untuk membangun akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu tadi uraian ilmu dari Gus Mukhlason Rosid. Semoga apa yang didawuhkan dan disampaikan tadi bisa kita ambil manfaatnya dan kita amalkan, yang akhirnya amalan ibadah kita akan menjadi sempurna. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.